Amalia, aku tuh bingung deh nih. Kenapa ya? Misal, kalau aku chat kamu nih, terus aku lupa bales. Kamu tuh sebel kan ya biasanya? Sebel ya? Iyalah, kali enggak. Iya, tapi terus ya udah kan. Ya udah aja gitu. Tapi kalau misal ngechat siapa gebetan, cowok-cowokan, cewek-cewekan Bumble, terus nggak dibales-bales, orang tuh keselnya tuh kayak beda gitu loh. Iya sih Vince, beda gitu. Kayak overthinking kan jadinya. Ini orang tuh nggak balas tuh karena apa? Apa karena dia tuh ilfeel sama gue atau gue kemarin salah ngomong? Kalau misalkan chat kamu kan ya udah, biasa Vince Kak ngilang gitu kan. Kalau ke temen keselnya kesel tapi terus ya udah aja gitu ya. Keselnya pure kesel, nggak pakai mules, nggak pakai keringat dingin, nggak pakai bingung mau balas apa gitu ya. Iya, lucu banget ya. Cinta tuh emang apaan sih Vince cinta tuh? Kenapa bisa bikin force yang gede kayak gitu sampai kayak ngerasa mules, keringet dingin segala macem? Harusnya force itu nggak cuma berhenti di overthinking aja nggak sih? Bisa kita apain lagi kayak gitu? Apain? Kalau dipikir-pikir lagi nih, ngerasain cinta-cintaan itu nggak beda jauh nggak sih Vince? Kayak kalau kita lagi kepedesan makan seblak. Apa hubungannya? Iya ada dong. Ya maksudnya tuh sama gitu, makan pedas kan, bikin sakit perut, kepanasan gitu kan, perut mules, pup. Terus jatuh cinta tuh kayak gitu juga, deg-degan, keringetan, mules, dua-duanya kayak sama-sama ngefek ke badan gitu. Lewat rasa-rasa yang timbul gara-gara prosesnya. Tapi ya Kan? mainly yang bikin orang ngerasa berjuta rasa yang meledak-ledak itu pas lagi jatuh cinta itu ya. Sebenarnya reaksi kimia di otak lo aja sih yang terus ngebentuk hormon. Hah? Hormon sih? Emang gitu ya? Tapi jadi Iya. kayak nggak seru banget gitu loh. Kalau ilmiah amat sih kan ini kita lagi jatuh cinta, ya dirasain lah pakai hati. Iya sih, tapi ada nih penelitian gitu kalau kata Dr. Helen Fisher, romantic love tuh bisa dikategoriin jadi 3 hal. Apa gitu? Lust, attraction, sama attachment. Nah, masing-masing itu ditandain sama adanya hormon yang berasal dari otak. Jadi kayak misal hormon estrogen, progesteron itu bisa ningkatin nafsu. Terus adrenalin tuh yang bikin kamu kayak deg-degan, ngerasa kayak Stres stres gitu ya? gitu. Terus kalau misalkan dopamin bikin kayak happy gitu. Terus ada juga serotonin yang bikin mood bawaannya berbunga-bunga, enak gitu. Terus ada juga oksitosin, vasopresin, itu kaitannya sama attachment dalam hubungan. Gimana kita akhirnya mutusin buat ngejalanin long term commitment itu semua. Akhirnya si hormon itu gitu loh. Gitu ya. Terus kalau kepedesan apa, Vince? Kalau kepedesan berarti senyawa dari cabenya itu ngasih sinyal ke otak kita, terus diterjemahin jadi rasa panas di lidah gitu. Jadi dua-duanya sama-sama driven by reaksi kimia di otak gitu ya. Tapi sebenarnya rada beda sih, Vince. Kenapa tuh? Kalau makan seblak kan sesimpel ya makan, terus kepedesan, lidah bakar, ingusan, sakit perut, butuh minum, terus pup, terus pedesnya lama-lama hilang. Jatuh cinta? Nah kalau gitu cinta tuh lebih kompleks aja gitu loh, lebih complicated. Karena kita suka orangnya, karena dia lucu, terus kok makin suka, terus jadinya kepo-kepoin, ilfeel gitu kan. Terus tapi ternyata dia baik, terus makin suka tapi bingung, galau, Ribet ya. harus lempar sinyal, tangkap sinyal, jadian, bosen apa segala macem, kegalauan yang lain-lainnya ini. Dilema-dilema gitu deh. Iya, dan beribu-ribu what if dan kemungkinan lainnya yang nggak bisa kita kontrol. Meski udah dibantu sama postingan IG-IG yang bilang kalau bisa sama gitaris tuh cocok. Kita tuh kompleks gitu loh, nggak simpel kepedesan yang Iya sih. highlightnya bisa hilang abis kita minum. Iya sih, tapi aku tuh jadi mikir gini deh. Kayaknya ya, karya-karya yang kita nikmatin nih, ini kalau misalkan mau dikaitin sama seni-seni ya, kayak misalkan musik, lagu, lukisan, kreasi-kreasi, apalah, even makanan gitu, itu tuh kayaknya nggak bisa ada deh kalau orang-orang yang bikin tuh nggak
ngerasain momen-momen mereka pas mereka jatuh cinta, sakit hati, benci, seneng, gelisah, atau bahkan momen kepedesan itu gitu loh. Iya bener sih, bisa harus bener-bener aware aja sama perasaan yang mereka rasain saat itu. Makanya bisa keluar karya-karya yang tadi kamu sebutin. Iya, sementara kalau yang patah hati itu taruhlah siapa? Si Bambang gitu. Dari ngerasain rasa, ya akhirnya demot-demot galau di Twitter aja. Paling banter jadi tweet, trust nobody. Iya ya, kok bisa ada sekelompok manusia lain, si seniman-seniman ini, mereka dari ngerasain rasa aja bisa ngubah itu jadi karya-karya, Vince. Kayaknya karena seniman-seniman itu bisa ngelihat polanya dia ngelihat. Oh iya, kayak si Taylor Swift ini mungkin di otaknya dia awalnya pas dia pacaran, terus dia galau karena putus, terus dia nggak sempet ngomong mungkin sama mantannya, tapi dia galau terus ya udah kali ya gue sampein aja gitu di lagu. Ternyata jadi keterusan gitu kan. Iya bisa sih kayak gitu. Jadi seiring dia hidup, hal-hal yang terjadi di hidup dia tuh kayak fakta-fakta yang kebentuk dari pengalamannya. Terus hal-hal yang dia lihat, mungkin bakatnya juga, kerja kerasnya, mantannya, gitar-gitarannya. Itu semua tuh dia simpelin gitu. Dia generalisasi jadi suatu hal yang berbentuk lagu. Kita tuh sehari-hari sebenarnya kayak gitu juga sih Amalia. Iya sih bener tahu. Itu tuh sebenarnya ada namanya inductive reasoning atau penalaran induksi. Jadi kita tuh kayak ngeinduksi fakta-fakta yang kita temuin sehari-hari, terus kita tuh dari situ nyimpelin gitu, disimpelin jadi sebuah kesimpulan yang akhirnya kita pakai lagi untuk ya hidup lagi gitu, untuk fakta-fakta lainnya kayak gitu. Nah, tapi si seniman-seniman ini bisa ngasilin kesimpulan yang bentuknya karya. Soalnya mungkin fakta-fakta yang ngelilingin dia tuh nggak jauh-jauh dari apa yang dia suka gitu. Misalkan gitaran musik, seni. Terus akhirnya dia kombinasiin, dia lihat polanya, dan dia dapetin pakem yang pas biar rasa-rasa yang dia rasain itu, yang macem-macem ini, bisa di-convert jadi karya. Iya. Nah, terus si Bambang nih, gimana caranya biar dia bisa bertransformasi jadi Freddie Mercury katakan? Tergantung si Bambangnya ya. Pengennya dia ngapain? Ngelukis, gitaran, nulis gitu. Tuh, gimana tuh? Bang, lo maunya jadi apa sih? At least si Bambang tuh sadar dulu kali ya, Vince. Kalau dia tuh punya sesuatu yang dia sukain dan bisa digunain buat ngeinduksi fakta-fakta dan rasa-rasa yang ditemuin di hidup ini. Betul. Jadi sakit hatinya nggak bakal bikin si Bambang demot berhari-hari nge-tweet lirik lagu, matiin centang biru WA. Soalnya dia akhirnya punya seni-senian ini buat bantu dia ngekonversi rasa-rasa lucunya itu gitu. Betul, biar rasa-rasa ngeblank, ngemulas, lemes sampai putusnya itu nggak cuma jadi pengalaman buat dia doang, si Bambang ini. Hasil karyanya jadi bisa dinikmatin sama kita juga. Dan untuk kemungkinan bikin kita kepikiran buat bikin karya lain versi kita masing-masing. Bye!